dijelaskan bahwa bagian depan otak para pecandu pornografi akan rusak dan mengecil. Padahal nih guys, otak bagian depan itu yang bikin manusia berbeda dengan hewan. Kalau kamu masih nanya pornografi itu bahaya atau enggak, jawabannya adalah ya. Balik lagi sama Neta di Dasar Wanita. Kali ini kita akan bahas masalah yang sangat serius, gengs. Pornografi. Banyak orang yang nggak sadar bahwa dirinya sudah masuk di taraf candu akan pornografi. Walaupun itu hanya sekedar gambar atau video. Bahkan artikel dari republik.co.id mengatakan bahwa Indonesia telah kehilangan generasi akibat kecanduan pornografi. Menurutku ini gawat banget sih guys. Oke, kita langsung aja lanjut ke pembahasan yang lebih dalam lagi. Kita bahas ciri-ciri dampak orang kecanduan pornografi. Kita langsung bahas aja ke ciri-ciri yang pertama. Bila dia ditegur dan dibatasi untuk main HP, dia akan marah. Dia nggak akan peduli guys. Kamu mau capek-capek negur dia nggak akan peduli. Jadi kalau dia maunya A, ya itu harus A dan harus tercapai. Kita lanjut yang kedua. Mulai impulsif, berbohong, dan emosinya nggak kekontrol. Maksudnya, pecandu pornografi ini, dia harus melakukan apa yang dia mau. Saat dia nggak bisa menyampaikan itu atau tidak tercapai, ya dia akan marah-marah banget guys. Dan dia akan menghalalkan segala cara, yang penting tujuan dia tercapai. Kita lanjut yang ketiga. Pecandu pornografi sulit berkonsentrasi. Mereka bermindset tentang seks, dan seks. Mereka akan susah untuk membagi otaknya atau pikirannya ke hal-hal yang lain guys. Pecandu pornografi sampai tidak punya gairah untuk beraktivitas. Mereka cenderung bermalas-malasan, bahkan mereka tidak punya pemikiran untuk melakukan kegiatan lain selain nonton bokep. Bahkan mereka tuh tidak produktif di segala hal guys. Aduh guys, ini toksik banget menurut aku. Poin yang kelima, pecandu pornografi ini dia takut berkontak mata jika berbicara dengan kita. Kira-kira di lingkungan kita ada nggak ya? Aduh, ini udah mulai panas ya tentang pornografi. Poin yang keenam, mereka suka menyalahkan orang. Maksudnya, mereka tidak akan pernah mau disalahkan. Padahal kita niatnya untuk kebaikan dia akan selalu merasa benar guys. Dan selalu akan menyalahkan orang yang ya sayang sama dia atau ngasih tahu dia. Poin yang ketujuh guys, menutup diri dari keluarga. Ternyata mereka menutup diri bahkan dengan keluarganya sendiri. Parah sih guys. Oke guys, kita lanjut ke poin nomor 8. Orang yang kecanduan pornografi, dia tidak bisa berkembang. Potensi dalam diri tidak berkembang. Ya gimana mau berkembang guys? Dia suka nyalain orang, dia malas-malasan, dia juga bahkan menutup diri dari keluarganya, dia suka ditegur dan suka marah-marah, emosinya tidak terkontrol. Gimana caranya mau berkembang guys? Ini poin terakhir, nomor 9. Orang yang kecanduan pornografi bahkan sampai hilang empati guys. Sedangkan yang kita tahu, sesama manusia, kita harus saling berempati. Ya gimana guys? Orang kalau sudah hilang empati, dia tidak mau bersosialisasi juga sama orang. Hubungannya sama hewan bukan guys? Orang pecandu pornografi, mereka sudah kehilangan akal. Tidak seperti manusia-manusia pada umumnya. Oke guys, sekarang kita masuk ke dampak buruk dari pornografi. Yang pertama, kerusakan otak. Kecanduan pornografi bisa merusak otak dalam video edukasi mengenai bahaya pornografi yang dimuat dalam laman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen P3A RI pada Selasa 18 Juni 2019. Dijelaskan bahwa bagian depan otak para pecandu pornografi akan rusak dan mengecil. Padahal nih guys, otak bagian depan itu yang bikin manusia berbeda dengan hewan. Terjerat seks bebas. Orang yang kecanduan pornografi cenderung mempunyai banyak pasangan, lebih dari satu pastinya.
jalur komunikasi di dalam otak mereka sudah terganggu. Hasratnya tidak terbendung. Menurut aku, banyak pecandu pornografi karena bergonta-ganti pasangan, mereka juga akan terkena penyakit kelamin, guys. Menghapus nilai penting sebuah pernikahan. Ini gue mau cerita, guys. Jadi, aku punya temen nih, suami istri. Suaminya itu, guys, sampai minta threesome, guys, ke si istrinya. Dia nggak peduli perasaan istrinya, dan itu harus diturutin. Gila nggak sih, guys? Threesome, guys. Oke, guys, sekarang kita bahas poin yang terakhir tentang kriminal. Nih, aku punya satu berita. Kaki terpisah dari tubuh. Siswi SMA dimutilasi pacar gegara menolak berhubungan badan. Ini masih satu berita, guys, di Indonesia. Masih banyak lagi berita kriminalitas yang berdampak akibat kecanduan pornografi. Tuh, guys, udah separah itu kecanduan pornografi di Indonesia. Udah gawat banget, guys. Kebebasan tanpa batas dalam akses internet pada akhirnya berujung pada kerusakan mental dan moral. Bangsa ini kini tengah terancam lost generation akibat terpapar pornografi di dunia maya. Kebayangkan dampaknya bagi keluarga kita, bagi bangsa ini. Nah, kira-kira bisa teratasi nggak ya masalah ini? Kalau dengan menikmati seni bisa mengembangkan otak kanan, maka jawabannya bukan pornografi, guys. Kenapa penyebab anak-anak atau generasi muda sekarang kecanduan pornografi? Itu karena kurangnya pendampingan parenting dari orang tua, kurangnya kasih sayang dari mereka. Sekarang, buat kalian introspeksi deh. Apakah kalian termasuk dalam ciri-ciri yang aku sebutin tadi? Atau kalian udah di taraf candu pornografi atau belum? Kalau kalian sudah merasa bahwa kalian seperti yang saya sebutkan tadi, please guys, stop bokep. Karena kita nggak bakal sadar kalau kita masih menganggap pornografi ini adalah hiburan biasa, guys. Please stop, jangan kebablasan. Oke guys, segini dulu video dari aku. Kalau kamu peduli sama orang-orang yang kamu sayangi, orang-orang terdekat kamu, kamu boleh share video ini. Yuk, sama-sama kita perangi pornografi untuk orang-orang yang kita sayangi, generasi anak cucu. Buat kalian yang ada komen, silahkan komen-komen di bawah ini ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan menarik selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Love you all. Bye-bye.